Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam seri kuliah hukum pidana. Kali ini saya akan melanjutkan tentang batas berlakunya hukum pidana dari segi tempat. Nah, yang terdahulu saya telah membahas tentang asas teritorial atau asas wilayah. Nah, kali ini saya akan melanjutkan tentang asas nasional aktif yang merupakan bagian dari batas berlakunya hukum pidana dari segi tempat. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan nasional aktif yang dikenal juga dengan asas personalitas mengandung suatu pengertian bahwa peraturan perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Nah, ajaran tentang asas nasional aktif ini diatur di dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia melakukan yang pertama, salah satu kejahatan yang tersebut dalam bab 1 dan 2 buku kedua, dan kejahatan yang tersebut dalam pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451 KUHP. Yang kedua, salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan itu dilakukan juga diancam dengan pidana. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kalau kita melihat dari ke satu tadi, salah satu kejahatan yang tersebut di dalam bab 1 dan 2 buku kedua, dan kejahatan yang tersebut dalam pasal tertentu, maka ada beberapa pasal yang bisa digunakan atau menjadi bagian dari asas nasional aktif tersebut, yakni adalah pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mari kita melihat pasal demi pasal tersebut yang dicantumkan di dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 tersebut. Nah, pasal-pasal aturan pidana diberlakukan bagi warga negara yang melakukan kejahatan di luar negeri. Sebenarnya kalau kita melihat dari ketentuan pasal 160 dan seterusnya, mungkin agak sangat panjang, tetapi saya tinggal menjelaskan saja kesimpulan dari pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pasal-pasal tersebut tadi. Misalnya adalah pasal 160 sama 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ketentuan pasal 160, 161 itu adalah sesuatu kejahatan yang berhubungan dengan keamanan negara dan keagungan kepala negara atau penghasutan terhadap kekuasaan negara. Nah, itu yang diatur di dalam pasal 5, warga negara yang melakukan kejahatan di luar negeri, tapi masih bisa digunakan ketentuan dari pasal 5 tersebut, yaitu menyangkut pasal-pasal tertentu saja. Misalnya pasal 160 sama 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, pasal 160, 161 itu adalah ketentuan yang berhubungan dengan kejahatan yang berhubungan dengan keamanan negara dan juga martabat kepala negara dan penghasutan terhadap kekuasaan negara. Nah,
di dalam ketentuan tersebut itu diatur tentang warga negara yang melakukan kejahatan di luar wilayah Indonesia. Yang kedua adalah pasal 240 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah ketentuan yang membuat dirinya tidak mampu untuk menjalani wajib militer. Nah, di dalam pasal 240 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berhubungan dengan ketentuan tentang wajib militer atau wajib tentara. Nah, apabila di suatu negara, misalnya kita di Indonesia, pemerintah menetapkan tentang ada serangan dari luar. Nah, pemerintah di dalam pasal ini mengatakan bahwa setiap warga negara itu punya kewajiban untuk membela negaranya. Nah, ketika aturan ini dikeluarkan, nah ternyata banyak warga negara yang keluar di wilayah Indonesia yang tidak mau mengikuti ketentuan tentang wajib militer. Nah, hal ini bisa dilakukan menjerat orang-orang tersebut dengan pasal 240. Nah, begitu. Yang ketiga adalah pasal 279. Nah, di dalam pasal 279 ketentuan tersebut itu adalah perlindungan terhadap lembaga perkawinan. Jadi perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi. Nah, ini yang berikutnya adalah menyangkut pasal 450 dan 451. Nah, ketentuan pasal 450 dan 451 ini yang berhubungan dengan kejahatan perampokan untuk kepentingan suatu negara terhadap kapal-kapal dari negara musuh. Nah, itulah ketentuan yang diatur di dalam pasal 5 dari penjelasan undang-undang tersebut secara rincinya. Tetapi saya mengambil kesimpulan karena dia terlalu panjang untuk kita membacakan, sehingga saya membacakan intisari dari pasal-pasal tersebut. Nah, sebagai gambaran kita, sebagai latar belakang adanya konsep tentang asas nasionalitas atau personalitas aktif, maka ada dua pertimbangan sebagai dasar latar belakang dari lahirnya pasal 5 tersebut, yaitu adanya konsep universal yang sudah diterima dalam kehidupan negara atau pergaulan internasional, bahwa undang-undang dari negara yang berdaulat senantiasa mengikuti warga negaranya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, adanya konsep keberdaulatan negara yang mengajarkan bahwa setiap negara berdaulat dapat mengharapkan kepada setiap warganya untuk tunduk dan patuh pada undang-undang negaranya dimanapun ia berada. Jadi kalau kita melihat latar belakang ini, bahwa kita sebagai warga negara maupun juga di luar warga negara, baik kita ada di dalam negara Republik Indonesia maupun misalnya kita keluar dari negara, maksudnya keluar dari negara NKRI, kita melakukan sesuatu tindak pidana yang telah diatur di dalam pasal 5, maka negara berkewajiban untuk melakukan sesuatu tindak pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa aturan hukum pidana Indonesia pada dasarnya tetap dapat diberlakukan terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana sekalipun tindak pidana itu dilakukan di luar wilayah Indonesia. Akan tetapi dengan syarat. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri itu harus merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia, dan substansi perbuatan itu juga cenderung mengarah kepada ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Yang kedua,
perbuatan yang dilakukan itu juga harus merupakan tindak pidana menurut hukum dengan negara di mana perbuatan itu dilakukan oleh warga negara Indonesia tadi. Nah, Muljatno, saya mengambil doktrin dari Muljatno, mengatakan ketentuan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung dua makna. Yang pertama, pemberlakuan aturan hukum pidana Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia hanyalah berkaitan dengan pasal-pasal tertentu saja yang substansinya melindungi kepentingan nasional. Nah, berdasarkan hal ini, bahwa pasal-pasal yang telah tadi saya sampaikan di awal itu merupakan ketentuan-ketentuan tertentu yang diatur di dalam pasal 5 apabila seseorang warga negara melakukan perbuatan tindak pidana di luar wilayah Indonesia, gitu ya. Yang kedua, makna yang kedua adalah bertujuan untuk mencegah agar warga negara Indonesia di luar Indonesia tidak melakukan tindak pidana. Nah, itulah menurut Muljatno mengatakan makna atau ketentuan dari pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang persoalan nasional aktif tersebut. Nah, dari hal tersebut dapat kita simpulkan dari teori video ini tentang batas berlakunya hukum pidana dari segi tempat berdasarkan tentang asas nasional aktif. Maka pemberlakuan asas nasional aktif adalah untuk mengatasi problem berupa kemungkinan terjadinya benturan kedaulatan dua negara. Maka pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan bahwa tidak semua kejahatan yang dilakukan warga negara Indonesia di luar negeri dapat diberlakukan hukum Indonesia, hukum pidana Indonesia, melainkan hanya kejahatan-kejahatan tertentu yang mengancam kepentingan nasional Indonesia lah yang bisa diterapkan hukum pidana Indonesia. Nah, itulah kesimpulan dari asas nasional aktif ini. Jadi asas nasional aktif itu adalah sesuatu asas yang mengikuti warga negara dimanapun ia berada. Warga negara melakukan sesuatu tindak pidana di luar wilayah Indonesia, maka berlakulah ketentuan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi ketentuan pemberlakuan pasal 5 ini adalah merupakan ketentuan pasal-pasal tertentu yang telah saya sampaikan di awal dari perkuliahan ini mengenai apa-apa saja yang diberlakukan dari pasal-pasal tersebut. Hal tersebut yang diatur menyangkut masalah ketentuan yang berhubungan dengan keamanan negara atau tentang keagungan kepala negara atau juga penghasutan terhadap kekuasaan negara. Itu di dalam pasal 160 dan 161. Yang kedua adalah tentang kewajiban untuk menjalani wajib militer yang diatur di dalam pasal 240 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang berikutnya adalah ketentuan dari pasal 279 tentang perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi di luar negeri. Dan yang ketiga adalah perampokan untuk kepentingan suatu negara terhadap kapal-kapal dari negara musuh sesuai dengan pasal 450 sampai 451 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian penjelasan saya dari batas berlakunya hukum pidana dari segi tempat, yakni asas nasional aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.